Hai, saya Rival. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama mata kuliah IF 6083 Computer Vision tentang image filtering dan sharpening. Nah, pada kehidupan sehari-hari, sekarang anak-anak muda terbiasa menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, lalu berbagai macam aplikasi pemrosesan gambar dan video, di mana di situ terdapat kombinasi daripada low level processing istilahnya pada gambar atau video, yang biasa dikenal dalam istilah filter, terus blur, kontras, sebuah warna, dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang biasanya kita jumpai, sering kita temui pada computer vision. Nah, dari seluruh teknik-teknik itu terdapat yang namanya kernel convolution. Nah, kernel convolution ini bisa dibilang semacam inti dari teknik-teknik Gaussian blur, edge detection, dan lain sebagainya. Dan ini sering digunakan dalam computer vision seperti itu. Nah, secara umumnya kernel convolution sendiri adalah proses di mana kita mengambil sejumlah grid kecil dan mengkombinasikannya terhadap keseluruhan gambar sesuai dengan masing-masing nilai pada gambar tersebut gitu. Dan dengan mengganti nilai-nilai pada kernel convolution-nya itu bisa membuat beberapa hasil pada gambar yang buat hasil yang berbeda pada gambar. Bisa jadi blur, bisa jadi lebih tajam dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk contoh daripada kernel convolution sendiri, oke, saya coba gambarkan. Misalnya di sini ada grid 5x5 di sini. Oke. 5 dan ada di sini adalah kernel convolution-nya. Biasanya kernel convolution itu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada gambarnya. Ini 5x5 dan ini contoh sini 3x3 untuk kernel convolution-nya. Kalau saya sini saya kasih angka random aja. Seperti ini adalah contoh daripada tes image-nya, contohnya 5x5. Lalu di sini adalah convolution kernel-nya 3x3 gitu. Nah, biasanya caranya adalah menyimpan si model convolution kernel ini berada pada gambar. Di sini berarti kalau 3x3 di sini. Ya, dan dilakukan perkalian terhadap masing-masing blok pertama dengan sini dikali seterusnya, lalu dilakukan perkalian dan di akhirnya dilakukan penggabungan atau normalisasi dengan pembagian gitu ya. Nah, itu baru hasilnya didapatkan masing-masing teknik yang digunakan. Dan pada contoh di sini, misalnya ada satu contoh adalah min blur. Ya, di sini kita akan coba melakukan min blur. Min blur ini kernel convolution-nya 1 semua. Ini. Oke. Nah, dengan dari convolution seperti ini, lalu ini adalah whole image-nya yang benarnya, gambar aslinya. Lalu kita lakukan perkalian terhadap whole image ini, dan berarti hasilnya itu menjadi seperti ini ya. Lalu kita lakukan penjumlahan dari keseluruhan nilai yang ada pada ini ya, yang setelah dilakukan perkalian dari min blur gitu ya. Nah, didapatkan 189. Nah, ini lalu dibagi dengan sum daripada total daripada nilai di min blur gitu ya. Sum min blurnya. Ya, dibagi 9 gitu ya. Hasilnya akan didapatkan 21 di sini. Nah, maka nanti hasilnya adalah dilakukan penggabungan kepada nilai ini kepada gambar yang sebelumnya yang belum di blur. Jadi nanti seperti ini. Nah, dia akan simpan nilai 21 ini pada center of the grid-nya, center di tengah-tengah pada grid-nya. Seperti ini ya. Di sini ini 12 centernya di tengah. Maka si 21 ini
kita akan coba hapus dulu. Nah, karena gridnya di sini 3x3 itu tengahnya di sini, maka nilai tadi ini akan disimpan pada tengah 21 sini ya. 21 di sini. Tuh. Dan akan dilakukan proses berulang kali seperti tadi, grid 3x3 ini, lalu berikutnya dan berikutnya sampai seluruh nilai ini terisi seperti itu. Nah, ini dinamakan main blur untuk main blur sendiri. Lalu yang kedua adalah Gaussian blur. Nah, Gaussian blur ini sedikit berbeda. Pada konsepnya adalah Gaussian blur ini adalah yang paling umum biasanya digunakan pada biasanya kita lihat di desain dan sebagainya itu biasanya menggunakan Gaussian blur. Kenapa? Karena secara subjektif biasanya lebih enak dilihat gitu ya. Jadi ada gradasi blurnya kayak gitu. Nah, biasanya si Gaussian blur ini digambarkan dalam bentuk kurva lonceng kayak misalnya contohnya di sini ya, ada garis, lalu sini ada sumbu, dan sini bentuknya seperti ada loncengnya. Ini harusnya simetris, dianggap aja simetris. Oke, jadi seperti ini bentuknya si Gaussian blur ini, di mana biasanya fokus prioritas utamanya ada pada titik tengahnya biasanya. Ini biasanya akan lebih tajam, lalu di sekitarnya itu akan semakin kecil nilainya itu akan semakin blur gambarnya kayak gitu. Nah, untuk Gaussian blur sendiri implementasinya misalnya pada canal convolution biasanya kita di sini bisa menyimpan 2 dan 4 gitu. Dan lalu sama seperti lakukan perhitungan tadi mean blur itu juga sama dilakukan dengan Gaussian blur Gaussian blur ya. Bedanya nilainya di sini. Jadi si 23 ini dia akan dikalikan oleh 2 ya, terus 12 dari 4 dan sebagainya. Kita akan menghasilkan juga hasil kombinasi yang berbeda itu antara mean blur dan Gaussian blur gitu. Jadi perbedaannya antara mean blur dan Gaussian blur itu adalah pada fokusnya. Kalau Gaussian blur itu ada lebih berfokus pada tengahnya, titik tengah gitu, senternya kayak gitu. Oke, nah berikutnya adalah kita coba untuk melakukan implementasi daripada Gaussian blur dan mean blur di Python ya. Oke. Ya, seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah membuat Python main kelasnya, dan di sini juga ada beberapa seperti ini log untuk menampilkan catatan daripada setiap prosesnya. Lalu di sini ada image.io ini untuk membaca gambar dan untuk menulis gambar hasil yang telah dilakukan filtering dan sharpeningnya. Oke. Nah, di main ini fungsinya untuk apa? Untuk seluruhan eksekusi dari subclass kelas-kelas lain yang digunakan fungsi di project ini gitu ya. Dan pertama kita masuk ke Gauss dulu. Nah, di sini untuk implementasinya cukup sederhana. Di sini kita menggunakan image.io, SciPy, lalu ada convolution, ini enggak SciPy, terus ada math gitu. Actually enggak pakai juga. Jadi ada image.io dan SciPy ini ya. Nah, di sini kita tadi definisikan kernelnya dulu, kernel nilai kernel convolutionnya dulu. Nah, ini adalah contoh dari Gaussian blur. Nah, kalau kita ingin coba mean blur, ini kita bisa ubah aja nilainya jadi 1 gitu ya. Dan sini saya menggunakan dari SciPy ini, sinyal ini untuk melakukan convolution. Sebenarnya convolution ini bisa dibuat dalam kelas lain, tapi di sini saya coba untuk menggunakan dari library dari SciPy ya, lalu menggabungkan gambar dengan kernelnya, mode-nya sync. Lalu di sini kita menampilkan coba di print hasil transformasi daripada gambar di plus kernelnya seperti itu. Nah, ini berikut ya, dan untuk coba kita bisa coba lakukan running pada program Python untuk blurnya. Nah, di sini nah sebelumnya di sini ada
contoh gambarnya beberapa. Ada image 1, sini ada image 2, 3, 4, dan sebagainya gitu ya. Di sini ada 9 gambar. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan blurring untuk misalnya di image yang 5 ini ya, 05. Nah, pertama saya coba masuk ke projectnya. Nah, di sini langsung saya eksekusi Python main.py. Di sini parameternya tadi blur. Lalu di sini input filenya ada di data image 05.jpg. Nah, lalu outputnya. Nah, di sini saya coba tambahkan folder output di sini. Output dot blur Gaussian blur dot jpeg ini ya. Nah, sini lalu kita execute. Lalu kita execute ya. Oke. Nah, di sini tadi kita akan ngeprint hasil transformasinya di keluar juga hasil transformasi gambarnya, lalu gambar berhasil di save ke output. Nah, di sini akan muncul hasil daripada Gaussian blur-nya. Terlihat ini mungkin intensitasnya tidak terlalu besar, jadi blur-nya tidak terlalu tinggi, tapi di sini ada perbedaan antara yang aslinya dengan yang blur. Aslinya selain warna, tapi di sini lebih jelas, sedangkan yang blur di sini ada emang gambarnya dibuat lebih jelas seperti ini ya. Oke. Nah, dari blur itu kita akan masuk ke edge detection. Nah, di edge detection sendiri adalah secara umumnya adalah mencari bagian atau daerah gambar yang terdapat perubahan yang intensitasnya cukup tinggi. Misalnya ada bagian yang mencolok antara misalnya sini warna hitam, sini warna merah, langsung warna hitam, itu kan berarti ada perbedaan intensitas di sini. Yang anggapan yang merah itu high intensitas dan yang hitam misalnya low intensitas. Nah, yang high intensity ini bisa disebutnya steep change ya. Lalu yang low intensity ini namanya slow change gitu. Jadi antara high dan low gitu. Nah, pada implementasi kali ini saya akan juga menggunakan Sobel. Nah, Sobel ini yang paling biasanya umum digunakan secara konsep, yaitu terbagi menjadi dua X dan Y, dua ruas ya, horizontal dan vertikal. Lalu untuk tabel X sendiri, nah kernel convolution daripada Sobel itu seperti ini. Terubah. Nah, untuk yang vertikal atau yang X ini kita kasih Sobel -2, -1, terus di sininya 0, 0, 0, kayak gitu. Ya. Nah, di sini itu akan kelihatan kenapa seperti ini, supaya kelihatan membedakan antara nilai kiri dan kanan itu intensitasnya mencolok atau tidak secara vertikal. Jadi jika ada perbedaan antara warna secara vertikal antara yang left dan kiri dan kanan, itu berarti bisa dipastikan bahwa ini ada edge di sini, gitu ya, dimunculkan intensitas edge-nya, gitu, membedakan antara gelap dan terangnya. Ya, vertikal. Lalu yang berikutnya ada yang untuk horizontal, ya. Nah, ini nilainya akan seperti ini. Oke.
Dan setelah itu dilakukan perhitungan sama, lalu akan dilakukan transformasi. Di situ akan menampilkan baru edge detection dari yang horizontal gitu. Nah, horizontal gitu ya. Nah, setelahnya itu biasanya akan dilakukan bagian pangkat ya dari nilai yang vertikal dengan horizontal lalu digabung supaya supaya terlihat intensitas mana yang edge-nya paling besar kayak gitu. Itu berarti edge-nya paling kuat di daerah situ, itu akan terlihat seperti itu. Nah, untuk implementasinya di Python sendiri itu kita akan coba untuk buat kelas baru di sini ya. Oke, kita buat kelas baru, kita kasih nama sobel.py save. Nah, di sini masuk, lalu kita akan menggunakan library yang sama di sini. Lalu sini akan kita buat function, misalnya edge detector. Nah, di sini kita akan meminta parameter image ya, nah, lalu di sini kita harus inputkan kernelnya. Nah, ini kernelnya ada dua, ada kernel tadi ada X, lalu sama tadi ada Y gitu ya. Nah, untuk yang X ini sama tadi kita masukkan -1 terus -2 -1 terus 0 1, lalu di bawahnya kita masukkan lagi array -2 0 0 dan 1. Array di bawahnya kita masukkan -1 0 0 dan 1 ini untuk kernel X. Lalu berikutnya untuk kernel Y-nya sama, kita masukkan -1, di sini -2, di sini -1, di sini 0 0, lalu 1 2 1 ini ya sama. Lalu berikutnya itu dilakukan convolution-nya ya, digabungkan. Nah, ini kurang lebih sama, saya copy dari ke sini ya, kita buat 2 untuk yang X, untuk yang S dan yang Y ya. Nah, di sini saya masukkan kernel X, di sini saya masukkan kernel Y. Oke, nah di sini saya coba untuk menampilkan hasil daripada IMX sama yang IMY-nya dulu supaya kelihatan perbedaannya apa gitu ya. Nah, di sini saya coba lakukan write image, saya copy untuk write image dari IMX dan IMY. Nah, di sini saya coba masukkan ke output imx.jpg dan satu lagi my.jpg. Oke. Lalu berikutnya adalah melakukan penggabungan dari hasil edge detection di X dan di Y ini. Nah, itu tadi kita istilahnya itu magnitude edge-nya. Jadi kita melakukan im final sini, image final. Sini kita akan pakai function square root, di mana image X dikali image X, lalu ditambah image Y dikali image Y. Nah, di sini square root ini dia memerlukan import math ya. Ini baru dia bisa aktif gitu. Oke, berikutnya dari image final ini sudah bisa kita lakukan return. Ini untuk di write finalnya ya. Ini write image akhirnya seperti apa. Seperti itu. Jadi akan ada image X sama IMY, lalu ada image finalnya di yang sobel ini. Oke, berikutnya kita lalu coba tambahkan di mainnya. Di sini ada sobel import edge detector. Lalu sini kita buat if baru untuk
si argumennya, tambahkan sini edge misalnya. Jika argumennya edge, kita akan lakukan edge detector. Sini saya ganti juga image. Nah, sini akan disimpan lokasi output file finalnya dari hasil penggabungan. Gitu. Oke, dari sini kita coba untuk eksekusi edge detection-nya. Kita lakukan pada gambar yang berbeda. Misalnya sini kita pakai gambar image number 7 ya. Oke, tadi Python main, Python edge, lalu data image 07.jpg, output edge.jpg. Ini kalau kita run, oh, lalu kita run untuk edge tadi ya, kita Python main edge data image 7 ke output edge 7. Oke, kita jalankan. Di sini akan muncul, kita lihat hasilnya di output. Di sini ada imx ya, image x tadi. Lalu di sini ada, ini akan muncul lebih jelas dari image x sama image y. Nah, di sini kita akan bandingkan perbedaannya. Seperti ini ya, h antara yang y sama yang x ini cukup jelas perbedaannya ya. Lalu di edge ini adalah penggabungan dari kedua edge tersebut. Gitu ya. Nah, di sini akan terlihat yang lebih strong edge-nya itu berarti lebih besar itunya, edge-nya antara x dan y-nya. Seperti itu. Jadi ini x-nya, ini y-nya, dan ini hasil gabungan kedua edge antara x dan y. Seperti itu. Oke, ya. Oke, nah berikutnya itu tadi adalah mengenai edge detection sama Gauss blur dan mean blur juga, tinggal diganti karena convolution-nya. Nah, berikutnya adalah mengenai Laplacian. Nah, Laplacian ini kalau lagi cukup sederhana juga, sama seperti blur. Perbedaannya ada pada convolution channel-nya, nilainya. Nah, ini ada berbagai macam versi yang bisa kita coba. Nah, di sini saya akan coba gunakan untuk ini, saya coba buat file baru. Namakan Laplacian. Oke, function keseluruhan hampir sama dengan Gauss. Saya bisa coba copy, lalu saya ganti sharpening. Ya, nah untuk yang convolution-nya ini ada beberapa versi. Ini saya pakai untuk yang sepertinya perubahan nilai ini bisa dipelajari lebih lanjut. Ada beberapa nilai yang bisa kita coba. Jadi untuk menentukan daripada hasil transformasi gambarnya itu sendiri gitu ya. Di sini saya coba satu dan di centernya 8 gitu. Dan ini sisanya sudah sama, kita lakukan sharpening ya. Saya tambahkan di edge-nya untuk sharp, lalu di importnya from Laplacian import sharpening ya. Lalu saya tambahkan menunya, sini sharp image, lalu sini ada sharpening image. Oke, seperti itu. Nah,
Di sini saya contohkan gambar lainnya, misalnya yang image 04 ya, di sini. Atau saya coba ya, image 04 ya. Oke, caranya sama, Python main.py, lalu sharp data image 04 dan jpeg to output sharp.jpeg. Oke, sini akan keluar, lalu hasilnya di sini akan keluar sharpnya ya, kelihatan gambarnya akan lebih sharp, cuman di sini bentuknya menjadi belum menjadi image-nya, jadi akan berubah jadi grayscale. Nah, ini ada beberapa tambahan yang harus dilakukan untuk membuat kombinasi warna tetap ada juga. Itu seperti itu. Oke, dan beberapa catatan lagi adalah menurut yang saya baca mengenai terutama Sobel Edge Detection ini, dia biasanya akan muncul noise pada gambar-gambar yang biasanya ada detail kecilnya, misalnya resolusi gambarnya tinggi, akhirnya banyak edge kecil, dan itu biasanya muncul noise di Sobel Edge Detection. Nah, beberapa cara untuk menghilangkan noise itu adalah dilakukan blur terlebih dahulu, Gaussian blur, lalu kita lakukan Sobel Edge Detection itu. Nah, saya coba untuk lakukan untuk gambar yang lain misalnya ya. Di sini saya coba untuk melakukan Sobel Edge Detection untuk gambar 4. Di sini tanpa blur terlebih dahulu. Jadi saya langsung gunakan each data image 04 jpeg to output image 04 jpeg 04 Sobel no blur jpeg. Oke, nah di sini akan terlihat ini yang no blur. Terdapat beberapa noise yang masih ada di sini. Nah, ini untuk X dan Y-nya kita coba dilihat dulu. Nah, berikutnya kita akan melakukan blur pada image 4 ya. Image 4. Oke. Nah, sini sudah ada yang versi blur daripada image 4-nya. Ya. Nah, lalu berikutnya saya akan lakukan edge detection lagi, Sobel edge detection lagi pada output blur .jpeg to output image 4 blur. Ya. Oke. Oke, dan di sini akan muncul hasilnya. Kita coba buka untuk yang blur dan no blur. Oke, di sini kelihatan bahwa di blur ini beberapa noise akan terlihat lebih tidak terlihat lebih jelas, akan lebih sedikit lagi, tergantung intensitas dari blurnya itu sendiri, itu bisa diatur. Lalu gambar terlihat yang blur ini sedikit lebih gelap, terutama di bagian jalannya ini gitu ya. Akhirnya beberapa blur yang di sini bisa terang, yang setelah di blur ini dia terlihat lebih samar-samar. Gitu. Jadi akhirnya noise-nya sedikit berkurang setelah dilakukan blurring seperti itu. Dan berikut inilah contoh daripada implementasi image filtering dan sharpening menggunakan Python. Dan juga beberapa library tambahan untuk support. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.